Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Kali ini saya akan mempersembahkan sebuah pembahasan tentang pecahan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Oke. Untuk apa itu pecahan? Kita awali dari tolong diamati gelas ini. Satu buah gelas menjadi pecah. Serpian-serpian ini dinamakan sebagai pecahan gelas. Sudah tahu kan maksud dari kata pecahan itu sendiri? Bagian-bagian dari gelas ini itu dinamakan sebagai pecahan. Begitu juga dengan kotak merah ini. Jika saya bagi menjadi dua atau pecah menjadi dua, akan seperti ini kan, ada hijau dan kuning. Masing-masing ini nilainya adalah 1/2, ini juga 1/2. Bisa dipahami ya sampai sini? Pecahan ini nilainya 1/2, ini juga yang kuning juga 1/2. Oke, lanjut. Apabila saya bagi menjadi 3 atau pecah menjadi 3 seperti ini, masing-masing nilainya adalah 1/3. Paham? Kita lanjut. Kita mengenal pecahan lebih jauh. Misalkan ada sebuah pecahan A per B, yang A ini disebut pembilang dan yang B disebut penyebut. Misalkan ada 1/2. Pembilangnya apa? Penyebutnya apa? Iya, pembilangnya 1, penyebutnya 2. Contoh lagi, 1/5. Pembilangnya 1, penyebutnya 5. Contoh lagi, 2/10. Pembilangnya 2, penyebutnya 10. Contoh lagi, 5/7. Pembilangnya 5 dan penyebutnya 7. Pinter. Oke, kita sekarang belajar pecahan senilai 1/2. Pecahan berapakah yang senilai dengan 1/2? Mestinya ada banyak sekali kan. Ini pernah diajarkan di kelas 4 dulu. Ada pertama 2/4. Kok bisa 2/4? Kita kupas satu persatu. Kita lihat. Berawal dari, kita perhatikan, pembilang awalnya 1 bisa berubah menjadi 2 karena dikalikan dengan 2. 1 kali 2. Karena pembilangnya dikali 2, maka penyebutnya juga dikali 2. Yaitu 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi pecahan senilai yang pertama adalah 2/4. Oke, selanjutnya adalah kita belajar bareng ya. Setelah 2 kita coba dengan dikalikan 3. 1 kali 3, karena atas dikali 3, maka di bawah juga dikali 3. Yang atas 1 kali 3, yang bawah 2 kali 3. Sama dengan 3/6. Selanjutnya ada 4/8. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Selanjutnya 5/10, 6/12, 7/14, 8/16, dan seterusnya. Ini untuk 1/2. Untuk 1/3 kalian bisa cari sendiri. Gampang kan caranya untuk mencari pecahan senilai. Oke, yang selanjutnya yaitu menyederhanakan pecahan.
Untuk menyederhanakan pecahan, yang kita gunakan adalah FPB. Apa itu FPB? Faktor persekutuan terbesar. Oh, ini Pak Ibnu salah tulis ya. Oke, contohnya seperti ini. 6/12. Nah, kita harus cari tahu berapa FPB dari 6 dan 12. Nah, FPB 6 dan 12 adalah 6. Kemudian setelah itu, nah, kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB. Nah, karena pembilangnya dibagi 6, FPB tadi ya, maka penyebutnya juga harus dibagi dengan 6. Nah, 6 bagi 6, 1, 12 bagi 6, 2. Seperti itu ya. Selanjutnya, contoh kedua, 4/18. Nah, kita cari tahu dulu berapa sih FPB dari 4 dan 18. Nah, FPB 4 dan 18 adalah 2. Nah, kemudian, untuk pembilang dan penyebut, masing-masing kita bagi dengan 2, yaitu 4 dibagi 2, 18 bagi 2, sama dengan 2/9. Nah, pecahan sederhana dari 4 dan per 18 adalah 2/9. Selanjutnya, menjumlahkan pecahan berpenyebut sama. Nah, kita lihat di sini ada 5/12 ditambah 7/12. Nah, karena penyebutnya sama, maka yang dijumlahkan adalah pembilangnya. Penyebutnya tidak usah dijumlahkan. Nah, kita lihat. Nah, ini 7 ke situ ya, 5 ke situ. Kemudian 12-nya tetap ya, sama 12. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. 5 tambah 7 sama dengan 12. 12-nya tetap. Jadi 12/12. Nah, mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Nah, sebenarnya sama dengan menjumlahkan. Ya, penyebutnya tidak usah diikutkan, cuma pembilangnya saja yang dihitung. 7/12 dikurangi 5/12. Nah, kita lihat. Nah, sama dengan tadi kan, cuma ini bedanya dikurangkan. 12-nya tetap. Nah, 7 kurang 5/12. Nah, jadi 2/12. Bisa dipahami kan? Sekarang mengalihkan pecahan. Nah, untuk mengalihkan, ini berbeda dengan penjumlahan dan perkalian. Untuk perkalian, maaf ya, untuk perkalian pecahan berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan. Untuk perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, nah lihat 1/2 kali 3/4. Jadi pembilangnya kan ada 1 dan 3. Jadi kita kali 1 kali 3. Kemudian penyebutnya ada 2 dan 4. Jadi penyebutnya 2 kali 4. Nah, hasilnya pembilangnya menjadi 3 karena 1 kali 3 tadi. Kemudian penyebutnya menjadi 8. Jadi pecahannya menjadi 3/8. Membagi pecahan. Nah, membagi pecahan ini adalah dengan mengalihkan pecahan, tapi yang membagi harus dibalik. Kita lihat. 6/15 dibagi 1/2. Nah, lihat. Kita taruh 6/15-nya. Baginya kita ubah menjadi perkalian. Kok bisa? Bisa. Dengan syarat 1/2-nya ini kita balik menjadi 2/1. Jadi 6/15 dibagi 1/2 itu sama dengan 6/15 dikali 2/1. Nah, langsung kita hitung. Nah, ini ya. 6 kali 2/15 kali 1.
sama dengan 12/15. Paham kan? Mudah sekali. Menyamakan penyebut. Untuk menyamakan penyebut, kita gunakan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Kita lihat contohnya. Ada pecahan 1/4 dan 5/6. Kita samakan penyebutnya. Bisa kan? Bisa apa tidak? Pasti bisa. Kita lihat, mencari KPK penyebutnya. Itu langkah pertama. Berapa penyebutnya? 4 dan 6. Nah, di situ ada warna ungu, itu penyebutnya ya. Penyebut 4 dan 6 adalah 12. Nah, jadi nanti penyebutnya berubah menjadi 12. Kalau penyebutnya berubah menjadi 12, maka pembilangnya juga akan berubah. Nah, mencari pecahan sinilai dengan penyebut 12. Nah, kita bahas ya. 1/4 menjadi berapa per 12. Nah, penyebutnya kan sudah diketahui nanti 12. Terus bagaimana ya 4 kok bisa menjadi 12? Ternyata 4 menjadi 12 itu adalah 4 kali 3. Nah, karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3, atau 1 kali 3. Jadi 1/4 sama dengan 1 kali 3, 3 dari penyebut tadi, dari PB dibagi penyebut ya, per 4 kali 3. Sama dengan 3/12. Paham sampai sini? Kemudian untuk 5/6, kita lihat sama dengan berapa per 12. 6 kok bisa berubah menjadi 12? Karena 6 dikali 2. Nah, karena 6 dikali 2, maka pembilangnya yang 5 itu juga harus dikali 2. Nah, kita lihat. 5/6 sama dengan 5 kali 2 per 6 kali 2. Sama-sama dikalikan 2. Sama dengan 10/12. Ya, paham ya? Lihat. Dua bilangan pecahan ini penyebutnya sudah sama. Oke. Oke, ini sudah saya ubah ya. Mohon maaf tadi. Kita harus menyamakan penyebut dulu. 5/6 tambah 3/8. Nah, KPK-nya 6 dan 8 sama dengan 24. Nah, kita lihat penyebutnya sama-sama diganti dengan 24. Kita awali dari 5/6. 6 kok berubah menjadi 24 ya? Kenapa? Nah, ternyata karena 6 dikali 4 sama dengan 24. Karena penyebutnya dikali 4, maka pembilangnya juga harus dikali 4, yaitu 5 kali 4 sama dengan 20. Nah, yang 5/6 ternyata berubah menjadi 20/24. Sekarang kita ganti ke 3/8. 8 kali berapa sama dengan 24? Ternyata 8 kali 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga harus dikali 3, yaitu 3 kali 3. Hasilnya 9. Nah, ini tinggal kita jumlahkan. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya kita jumlahkan menjadi 20 tambah 9. Hasilnya 29/24. Nah, ini adalah cara untuk menjumlahkan pecahan berpenyebut tidak sama. Sekarang mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama. Sama seperti tadi. Seperti penjumlahan berpenyebut tidak sama. Bedanya hitungannya dikurangi. Yang caranya pertama yaitu dengan menyamakan penyebut. Nah, kita lihat. 5/6 dikurangi 3/8. Nah, kita cari dulu KPK 5 dan 8 adalah 24. Nah,
Ya, kita tulis per 24 dikurangi per 24. Nah, karena 6 berubah menjadi 24 itu dikarenakan 6 kali 4. Jadi yang atas juga, yang 5-nya juga dikali dengan 4. Hasilnya 20. Nah, kemudian sekarang 8 kali berapa 24? Ternyata kali 3. Maka yang atas juga kali 3. Maaf itu salah ya, harusnya 3 yaitu 9. Kemudian hasilnya 20 per 24 kurang 9 per 24 sama dengan 20 per 9 per 24. Hasilnya 11 per 24. Sudah paham kan tentang mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama. Mengubah pecahan biasa ke campuran. Nah, ini caranya. Pembilang harus lebih besar dari penyebut. Nah, kita lihat 6 per 5. Pembilangnya berapa? 6. Penyebutnya 5. Nah, pembilangnya sudah lebih besar. Maka kita bisa mengubah ke pecahan campuran. Gimana caranya? Oke, kita bahas sedikit-sedikit. Caranya 6 dibagi 5. Itu hasilnya 1. Sisa 1. Nah, hasilnya warna hijau, sisanya warna biru. Nah, kemudian kita ubah ke pecahan campuran. Kita lihat hijau 1 ada di depan hasilnya tadi. Sisanya ada di atas. Penyebutnya tetap. Nah, contoh lagi ini 23 per 24. Nah, kita lihat 23 dibagi 4 sama dengan 5. Pasti ada sisanya. Sisa berapa? Ayo. Sisa 3 liter. Nah, kita ubah ke pecahan campuran dari ini. Kita lihat ya, kita tinggal memasukkan saja. 4-nya tetap menjadi penyebut. Kemudian hasilnya tadi kan 5. Nah, kita letakkan di depan, sisanya 3 kita letakkan di atas. Paham kan? Pasti bisa. Nah, mengubah pecahan campuran ke biasa. Nah, ini sudah ada isinya, ini tinggal kita bahas. 1 per 5. Nah, ini artinya ke bawah itu dikali, kemudian di atas hasil perkalian ditambah pembilang. Maksudnya hasil perkalian 1 dikali 5 itu ditambah 1. Di sebelah kanan sudah ada ini ya. 1 kali 5 tambah 1 tetap per 5. Penyebutnya tidak berubah. Hasilnya 6 per 5. Ini contoh lagi. 5 3 per 4. Ya. 5 dikali 4 ditambah 3. Nah, penyebut ya yang pasti. Prinsipnya seperti ini anak-anak. Menceng ke bawah dikali ke atas ditambah. Nah, paham ya? 5 kali 4 ditambah 3. Nah, kemudian per penyebutnya tetap 4. Nah, hasilnya berapa? 23 per 4. Demikian anak-anak, video yang sangat singkat ini semoga membantu dalam memahami konsep pecahan di awal pembelajaran. Selanjutnya tunggu video lagi ya. Kita akan bahas lebih banyak lagi tentang pecahan.